Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini atas karunia Allah Ta'ala, kita diperkenankan untuk bisa bertemu kembali. Untuk bersama-sama kita akan melanjutkan aktivitas kita di Kamis yang ketiga. Dan Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam kondisi iman dan takwa melekat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati yang istiqomah sehingga sampai akhir hayat kita semua bisa sampai husnul khotimah. Amin. Saudara-saudaraku, belajar tazkiyah nafas itu adalah berupaya untuk menjadikan hati kita itu senantiasa bersih, hati kita senantiasa sehat, dan insya Allah kalau hatinya bersih dan sehat, nanti hati kita akan bercahaya. Kenapa kita butuh hati yang bersih? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena hati ini memegang peranan penting di dalam diri kita. Beliau menyatakan kalau hati kita itu baik, maka baik semuanya. Tapi kalau rusak, rusak semuanya. Kemudian beliau memberikan arahan bagaimana supaya hati kita itu dalam kondisi baik. Nah, seorang mukmin, dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan, seorang mukmin itu mestinya hatinya bersih. Kemudian beliau melanjutkan, ketika berbuat maksiat, maka ketika ditindaklanjuti dengan istighfar dan taubat, ada harapan hatinya itu akan ditutup kesalahannya oleh Allah Ta'ala. Artinya ketika seorang mukmin itu berbuat maksiat, loh kok bisa seorang mukmin kok bisa berbuat maksiat gitu ya? Kita diingatkan bahwa mukmin itu juga masih manusia. Orang mutakin itu juga masih manusia. Ketika masih menjadi manusia, hakikatnya tidak bisa lepas dari adanya hawa nafsu, yang bahasa Al-Quran yang namanya nafsu fujur, nafsu imarah. Yang kedua, juga tidak bisa lepas dari bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang senantiasa membisikkan ke dalam dadanya manusia. Minal jinnati wanas, bisa dari jin, bisa dari manusia. Dasar-dasar ayatnya sudah kita pelajari gitu ya. Kalau hawa nafsu itu fujur, itu surat Asy-Syam ayat 7 sampai dengan 10. Nafsu imarah itu surat Yusuf ayat 53. Kemudian bisikan setan yang terus-menerus ada, itu surat A'raf ayat 11 sampai dengan 16. Nah, di surat A'raf ayat 16 itu kemudian Allah memperkenankan gitu ya, iblis untuk mengganggu manusia. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, setiap kalian itu ada korin dari jenis jin yang mendampingi. Maka bisa jadi jin itulah dari jenis iblis anak buahnya yang bisa setiap waktu, setiap saat itu membisikkan ke dalam dada manusia. Lah di dalam dada manusia itu ada kolbun,
Surat Al-Hajj ayat 46, al-qulub allati fis sudur. Yang ada di dalam dada itu adalah al-qulub. Jamak dari kolbun. Sedangkan tadi Rasulullah pertama dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengingatkan kolbun itu kalau baik, baik semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Maka Rasulullah mengingatkan kalau setan itu sudah membisikkan manusia, kadang-kadang kalau manusianya itu sudah terpengaruh, dia akan memasuki tubuh manusia itu ibarat aliran darah. Aliran darah itu kan kita nggak terasa. Dan jadi di seluruh tubuh kita itu mengalir ini. Ada sistem yang namanya darah kita itu ternyata mengalir di berbagai macam organ kita. Tapi kita kan tidak terasa itu. Di tangan kita itu ada aliran darah itu ya. Di kepala kita ada aliran darah. Di kaki kita ada, tapi kan nggak terasa ngalir. Nah, setan itu kalau memasuki, mempengaruhi manusia itu seperti itu. Tahu-tahu nanti dia sudah bertengger di dalam hati. Kemudian membisikkan ke dalam hati itu, di mana hati manusia itu di situ juga tersambung dengan yang namanya jiwa. Maka jiwa dan hati itu menjadi satu paket yang seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Kalau hatinya baik, maka jiwanya baik. Kalau hatinya rusak, jiwanya rusak. Ibarat satu keping mata uang, ada dua gambar itu ya. Itu antara kolbun dan jiwa itu menyatu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan supaya manusia itu betul-betul memperhatikan setiap hari itu ada korin, ada jin yang bisa jadi bisi. Dan jin yang jahat itu namanya setan. Surat An'am 112, setan itu musuhnya para nabi, para rasul sejak zaman dulu. Baik dari jenisnya jin maupun manusia. Nah, perlu kita sadari bisa jadi setan yang membisiki kita itu sudah lebih banyak setan manusia daripada setan jin. Gitu toh. Kenapa? Karena setan manusia itu lebih mudah terlihat. Nek setan jinnya kan tidak terlihat. Makanya allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Bisa dari jenis jin, bisa dari jenis manusia. Nah, inilah dua hal ini yang menyebabkan orang mukmin itu masih bisa berbuat dosa karena ada dorongan hawa nafsu, ada bisikan setan. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, ciri orang mukmin, orang takwa itu salah satunya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang takwa itu ternyata ketika dia berbuat zalim, ketika dia berbuat fahisyah. Fahisyah itu ada keburukan, kejelekan gitu ya. Ternyata orang takwa itu cirinya zakarullah, ketika diingatkan Allah atau ingat kepada Allah. Diingatkan itu orang lain yang mengingatkan. Dirinya bisa juga ingat kepada Allah, sadar. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian segera istighfar. Gitu ya. Karena sadar, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah. Maka di ayat awalnya yang diseru untuk sari'u, ada juga sabiku, itu orang iman. Surat Hadid ayat 20 juga sama. Wasa sabiku ya. Sabiku ila maghfiratin min rabbikum. Kalau surat Ali Imran ayat 133 itu sari'u. Sari'u dan sabiku. Ini dua kalimat yang oleh Allah disematkan untuk orang-orang iman. Sari'u itu maknanya adalah cepat-cepat. Sabiku itu saling mendahului. Maka dalam bahasa Indonesia cepet-cepetan saling mendahului itu diartikan apa, Pak? Berlomba. Maka berlombalah. Kita diperintahkan itu apa? Berlomba. Padahal ini perintah sebenarnya. Sari'u, sabiku itu perintah Allah kepada kita semuanya. Untuk apa? Ila maghfirah, untuk mendapatkan ampunan.
Makanya Rasulullah memberikan contoh, demi Allah, aku ini taubat dan istighfar bisa sampai 70 kali atau 100 kali dalam riwayat yang lain. Ini supaya kita cepat-cepat saling mendahului untuk mendapatkan ampunan. Dalam rangka untuk apa? Supaya orang iman itu hatinya bersih. Karena diberi kesempatan, ini kasih sayang Allah ini. Ya. Diberi kesempatan untuk menghapus, untuk menghilangkan noda-noda di dalam hatinya. Nanti kalau lebih jauh, kita pelajari lebih jauh, ternyata setiap apapun yang kita ucapkan, fikirkan, bahkan yang dibatin dalam hati, apa yang dilakukan tangan, apa yang dilakukan kaki, itu semuanya terekam. Terekam di mana? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 16 dan 17. Di situ ternyata oleh Allah ada raqib, ada atid. Malaikat yang dikenalkan kita sejak kecil yang mencatat. Mencatat apa ini? Kitabum marqum. Innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Ternyata nanti ada orang yang berbuat abror dan ada orang yang berbuat jelek, buruk. Perbuatan baik nanti akan terekam namanya wa ma adraka ma illiyin. Namanya apa itu illiyin? Wa ma adraka ma illiyin, kitabun marqum. Ada kitab rekaman. Wa ma adraka ma sijin, kitabum marqum. Ada illiyin, ada sijin, kitab rekaman. Dijaga oleh raqib dan atid. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita fikirkan, apapun yang kita batin, ada zahir, ada batin, itu ternyata semuanya terekam. Yang baik masuk illiyin, yang buruk masuk sijin. Dijaga oleh raqib dan atid. Maka dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 oleh Allah kita disadarkan bahwa lahu muaqibat, bahwa setiap manusia itu oleh Allah diletakkan di kuduknya itu ada rekaman dan dijaga oleh raqib atid. Kemudian Allah menyatakan begini, innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kedua malaikat itu jaga supaya betul-betul amalan baiknya masuk rekaman baik, amalan buruknya masuk rekaman buruk, dan tidak diutek-utek nek cara Jawa, tidak diedit, tidak di nyatetnya itu supaya betul-betul tepat, maka dijaga sama malaikat. Dan Allah menyatakan Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum sampai hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dirinya sendiri itu bisa merubahnya. Ini artinya apa? Bahwasanya sejak kecil, sejak kita bayi sampai mati, kitab rekaman ini, kalau dulu kita diberi gambaran malaikat itu senantiasa nyatet kan gitu ya. Nek sekarang mungkin agak lebih mudah ketika sudah ada CCTV. Bayangannya sejak lahir kita itu sudah ada CCTV. Sampai kapan? Sampai mati. Ini akan ngerekam terus. Gitu ya. Lah rekaman ini jaga oleh raqib dan atid. Tidak dirubah-rubah, raqib dan atid tidak berani. Perintah Allah pokoknya dijaga. Nanti nek menungso pinter ngedit, selentik. Lah, ternyata Allah betul-betul tidak akan merubah apa adanya. Ini ya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Hari kiamat itu nanti ketika manusia mati, rekamannya memang oleh Allah, rekamannya itu masih, kalau bahasa kita sudah tidak bisa bertambah lagi, kecuali dia itu punya, kalau Rasulullah itu menyatakan ketika manusia idza matabnu adam inqata amaluhu, kan gitu ya, akan terputus, tidak bisa buat amal lagi, kecuali dia punya ilmu yang bermanfaat, dia punya anak soleh yang mendoakan, punya sedekah jariyah. Gambarannya nanti kalau CCTV-nya itu kita mati, berarti CCTV-nya itu aslinya ini masih terbuka. Kalau rekening itu ya rekeningnya masih ada. Akunnya masih ada. Sampai nanti diumumkan pada hari kiamat. Dan ketika kita mati, rekaman itu nanti akan
Merekam terus ketika kita punya anak soleh yang mendoakan, masuk kebaikan. Ketika kita punya amal jariah, ini masih ketika mati ternyata masih terus merekam ini ke rekening kebaikan kita. Termasuk ilmu yang bermanfaat ketika diajarkan pada waktu hidup, siapapun yang mengamalkan ternyata dapat kebaikan-kebaikan semuanya. Itu namanya amal jariah, ilmu yang bermanfaat termasuk doa. Bagaimana dengan rekaman yang kiri? Rekaman yang kiri tidak jauh beda. Ketika kita punya dosa-dosa, ngajari orang untuk mencuri, kita mati, terus yang mencuri itu mengajarkan yang lain lagi. Loh, ini ternyata keburukannya juga terekam lagi nih. Gitu ya. Termasuk nyun sewu, kita mendolimi seseorang, mungkin kita membuat fitnah. Ini di dunia tidak pernah dinetralisir, sampai nanti hari kiamat ini akan dihitung semuanya. Dan surat 17, surat Al-Isra ayat 13 dan 14, setiap manusia itu diletakkan di sini di kuduknya rekaman, wa kulla insan alzamnahu ta'irahu. Kemudian oleh Allah nanti akan dimunculkan pada hari kiamat. Jadi setelah Allah menyatakan wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Pada hari kiamat ketika kita dibangkitkan, setiap manusia akan melihat kitabnya masing-masing dalam kondisi terbuka. Nah, kemudian Allah memerintahkan iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Silahkan baca sendiri kitabmu. Nek cara Jawane ya tontonan dhewe videomu. Allah tidak pernah mendolimi, ning sing dolim niku kowe dhewe. Gitu ya. Maka di dalam surat Al-Qiyamah ayat 13 dan 14 sampai 15, yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Setelah dibangkitkan tadi, setiap manusia akan dikabarkan apa yang sudah dilakukan bima qaddama wa akhar, mulai dari awal sampai akhir. Bahkan surat Yasin itu termasuk bekas-bekasnya tadi. Dituliskan oleh Allah, malaikat yang menjaga catatan ini tadi. Termasuk perbuatannya, termasuk efeknya. Kalau berbuat jahat, efeknya apa? Ditulis semuanya terekam. Dosanya terekam semuanya. Ketika dia berbuat baik, semuanya juga akan terekam. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Kemudian ketika kita melihat masing-masing, nanti ada yang komen. Yunabaul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsi basirah. Bahkan surat Al-Qiyamah ayat 14 itu manusia masing-masing akan melihat dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, sampai Allah memberikan informasi padahal meskipun ada manusia yang ma'adzirah, walau alqa ma'adzirah itu bahasa kita ngeyel. Ngeyel kepada Allah, kepada malaikat, niki kita sanes kula niki. Padahal videone zaman nom wis lali mungkin. Sampai ada yang membantah niki sanes kula niki videone. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adzirah, mengemukakan alasan-alasan gitu ya. Nah, ini kemudian oleh Allah langsung dinyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ternyata amal jelek kita gitu ya, amal baik kita nanti akan ditampilkan apa adanya. Yang amal baik nanti juga akan dihisap, amal buruk juga akan dihisap. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengingatkan, ada orang yang amal baiknya itu dihisap. Dan ternyata setelah dihisap oleh Allah, diumumkan, fulan ternyata amal baikmu itu nilainya 0. Ada amal baik, dia itu mati syahid. Dia ikut berjuang. Dia ikut perang. Dan mati, orang menyebut mati syahid. Ternyata setelah dihisap oleh Allah, diumumkan, fulan kamu dusta. Kamu berjuang itu ternyata bukan untukku, bukan lillahi ta'ala, tapi untukmu sendiri. Karena kamu ternyata pengen disebut orang yang pemberani. Nek bahasa kita itu pengen jadi pahlawan gitu. Ada lagi yang dihisap oleh Allah, setiap hari dia berbuat baik, namanya belajar mengajar Al-Quran. Masya Allah, kita kena juga ini. Setelah diumumkan oleh Allah, fulan ternyata kamu dusta.
Kamu memang di dunia belajar mengajar Al-Quran, tapi ternyata bukan untukku. Tapi itu untukmu sendiri, supaya kamu disebut orang yang alim. Ya. Maka dianggap dusta. Amal perbuatan baiknya dimunculkan, tapi tidak ada nilai. Bahasa kita itu zong. Ya. Nol. Yang ketiga, ternyata juga ada orang yang punya amal kebaikan, setiap hari itu sedekah. Weh, fulan ternyata kamu juga dusta itu. Itu bukan untukku, tapi untukmu sendiri, karena kamu pengen disebut dermawan. Orang yang loman, orang Jawa bilang. Tiga-tiganya ternyata oleh Allah amal kebaikannya itu tidak dinilai, nol. Bahkan malaikat diperintahkan untuk memasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini kenapa? Karena yang namanya pengen jadi pahlawan, pengen jadi orang alim, pengen jadi dermawan itu tadi, itu kan sebenarnya di dalam hatinya itu ada riya. Pamer. Dan riya itu oleh Rasulullah disebutkan, aku khawatir kepada umatku yang namanya punya penyakit syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Contohnya apa ya Rasulullah? Arya. Engkau sholat, engkau mengharapkan pahala Allah, tapi ternyata masih mengharapkan pujian orang lain. Termasuk amal soleh yang lain. Maka tadi dicontohkan jihad, perang, belajar mengajar Al-Quran setiap hari, sedekah setiap hari. Ternyata kalau ada unsur riya di dalam hatinya, maka itu hakikatnya ada syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Sampai gambarannya itu lebih halus daripada langkah semut di kegelapan malam. Nah, makanya kita coba untuk belajar gitu ya. Ternyata di dunia ini hal-hal seperti ini diungkapkan oleh Rasulullah, diingatkan oleh Allah, supaya nanti ketika kita dibangkitkan, hal-hal seperti ini sudah kita antisipasi. Suatu ketika Rasulullah mengingatkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Suatu ketika kemudian Rasulullah ditanya sahabat, ya Rasulullah, ini ada sahabat yang mau ikut perang tapi ternyata tujuannya untuk mendapatkan yang hijrah. Dia hijrah pengen dapat istri, yang perang pengen dapat ghanimah, pampasan perang. Apakah itu dapat pahala dari Allah ya Rasulullah? Beliau diam sejenak kemudian menyatakan innallah la yaqbalul a'mal. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal. Innallah la yaqbalul amal atau amal, saya agak lupa ya redaksinya. Intinya Allah tidak akan menerima amal illa kecuali maka nalahu khalisan, betul-betul murni liwajhillah, dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Murni, ikhlas itu murni. Hanya untuk Allah. Ini pernyataan Rasulullah. Maka sahabat Umar bin Khattab mengingatkan kita dalam asarnya, senantiasa perbarui niat kalian. Caranya memperbarui niat bagaimana? Nah, ketika kita sadar, kita evaluasi, ternyata amal soleh kita, itu ternyata ada sesuatu yang masih kurang ini. Niatnya ternyata kita masih ada riak-riak itu tadi. Maka Rasulullah mengajari kita untuk istighfar, untuk taubat, luruskan kembali niat. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, inni atubu ilaik, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya kemarin sedekah ternyata masih ada riak ya Allah. Istighfarlah. Astaghfirullahaladzim. Luruskan lagi niat. Astaghfirullahaladzim. Nah, ini sahabat Umar mengingatkan pada kita untuk perbarui niat. Kenapa? Karena bisa jadi kita itu dibisiki oleh setan, wah kowe iki hebat tenan, sedekahmu akeh tenan. Kan itu ya. Kadang-kadang enggak terasa. Sing bisiki ternyata setan menungso. Wah, setan menungso kadang-kadang terus jadi gitu dulu. Makanya Rasulullah itu nek dipuji sawurono pasir. Nah, ini artinya bukan terus disawuri pasir beneran. Ini bahasa apa? Hati-hati. Gitu ya. Hati-hati, kadang-kadang kita itu apalagi orang Jawa, nek wis dipuji di anu itu terus lali. Kepalanya jadi besar gitu. Hati-hati, hal-hal seperti ini nanti akan memunculkan yang namanya ujub, yang namanya sum'ah, yang namanya riya dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit hati semua.
Gitu ya. Jadi ketika nanti diumumkan, ternyata seperti itu. Ini baru amal kebaikan loh, ya. Belum nanti yang amal keburukan yang terekam di namanya sijin. Yang baik ternyata tidak pernah dievaluasi, ternyata ada riak-riak seperti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita pertama, jangan sampai nanti kita menjadi orang yang bangkrut. Bangkrut itu apa? Entek-entekan wis, gitu ya. Nek cara ning dunya itu dagangan entek, utange akeh, modal entek. Modale maaf ya, dagangane modal entek, utange menggunung, wis bangkrut ini. Padahal apa yang dimiliki kalau dijual wis ora duwe, ndak bisa untuk mencukupi. Nah ini namanya bangkrut. Tapi Rasulullah mengingatkan bangkrut itu nanti ternyata ketika hitungan di akhirat dihisab, amal kebaikanmu dihisab, amal keburukanmu dihisab, ternyata kamu masih bawa kedzoliman yang menyebabkan amal kebaikannya itu jadi nol tadi. Amal keburukannya ije utuh. Akhirnya kan bangkrut. Maka supaya nanti tidak bangkrut di dunia, kalau kalian harus betul-betul menjadi orang beruntung. Orang beruntung itu yang bagaimana toh? Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Indikatornya apa lebih baiknya itu? Ternyata Rasulullah kemudian melanjutkan nasihatnya, kita harus menjadi orang yang cerdas. Orang yang pinter. Siapa yang lebih cerdas, lebih pinter setiap hari, itu akan beruntung. Lah indikator cerdasnya apa? Pinternya apa? Rasulullah mengingatkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang cerdas itu adalah orang yang setiap hari dana nafsahu. Imam Ibnu Katsir menafsirkan dana nafsahu itu maknanya adalah hasibah, menghitung. Orang yang setiap hari menghitung-hitung. Al-kayyisu man dana nafsahu. Apanya yang dihitung? Nafsahu. Nafsahu itu jiwanya. Para ulama mengarahkan dalam hatinya. Gitu ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan juga amal perbuatan solehnya betul-betul juga dievaluasi untuk menghadapi kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi menghisap diri dan juga amal tadi dihisap itu dalam rangka menghadapi kematian. Kalau sudah mati, rekeningnya tadi betul-betul tertutup. Maka tidak akan bisa dinetralisir kembali kecuali yang menetralisir dirinya. Maka Allah menyatakan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rekaman itu akan apa adanya. Kalau dia tidak merubah ya sudah, nanti dibangkitkan ya rekaman apa adanya. Gitu ya. Jadi sing masih ada riak tadi, amal perbuatan baiknya masih ada riak, ya terekam di situ. Apalagi yang rekaman buruk, tidak pernah dinetralisir. Dosa-dosanya kepada Allah, dosa-dosanya kepada manusia, itu dibiarkan terekam terus. Maka akhirnya yang kiri, itu wis rapote abang kabeh, ternyata yang kanan sama. Kita ikut ujian. Ini ternyata nilai tidak dinilai sama Allah. Gagal. Kenapa? Karena salah satunya ada syirik khafi tadi. Makanya Rasulullah mengingatkan hati-hati dengan adanya sombong, adanya kedengkian, adanya riya, adanya itu semua bisa mempengaruhi amal perbuatan baik kita ternyata. Dan ini oleh Rasulullah sudah diantisipasi, jangan sampai kita bangkrut. Makanya setiap hari kita upayakan apa yang terekam di dalam kitab rekaman kita, baik yang ilyin maupun sijin itu dicek terus. Yang amal kebaikan satu hari ini, ya Allah saya tadi sudah sholat tahajud. Ya Allah itu betul-betul saya ikhlas ya Allah untuk mencari ridhomu ya Allah. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Setelah itu ngaji. Setelah itu kerja. Gitu ya. Kalau ibu-ibu di rumah ngopeni anak dan sebagainya. Itu semua ya Allah aku lakukan ikhlas lillahi ta'ala ya Allah. Bukan karena orang lain, bukan karena ingin dipuji dan sebagainya. Nah, setiap amal kita coba cek. Kira-kira amal kita nanti lulus enggak ketika dihisab oleh Allah Ta'ala.
Gitu ya. Kadang-kadang ini kalau tidak pernah dihisap itu rumangsane kita itu wis bener kabeh amale, gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah evaluasi. Ya samalah ketika kita baca Quran itu, nek pas darusan ketok kabeh salahe. Ketok enek maca dhewe itu wah pede banget itu ya. Wah lancar bacanya. Bareng dikoreksi kancane setiap ayat kan mandek kabeh. Mirip itulah. Kita ini sama apa yang terekam di dalam kitab alien dan kitab sijin kita, kalau tidak pernah dievaluasi, maka kita nanti bisa bangkrut. Maka Allah memberikan kesempatan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, rubahlah apa yang terekam ini. Caranya gimana? Ya tadi dievaluasi amal kebaikannya, apalagi amal keburukannya segera dievaluasi. Sebanyak apapun keburukannya, Allah masih memberikan kesempatan. Kalau masih di dunia, bisa tobat, bisa istighfar. Surat Az-Zumar, surat 39, ayat 53 sampai dengan 55. Rasulullah diperintahkan untuk menyatakan, Kul, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas atas dirinya. Ini artinya batas-batas semua diterak, Pak. Gitu ya. Nek cara dosa itu saya dihitung. Tapi oleh Allah masih diberi kesempatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah bisa mengampuni semua dosa. Gitu ya. Kenapa? Karena innahu wal ghafurur rahim. Allah itu betul-betul Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaratnya ayat 54 dan 55. Betul-betul wa anibu ila rabbikum, taubat kepada Allah. Surat 66 ayat 8, surat Tahrim ayat 8. Taubat itu diperintahkan kepada siapa? Orang iman malahan. Ya ayyuhalladzina amanu. Loh. Kenapa orang kafir kok tidak diberikan taubat? Orang kafir sak karepmu, wong kuwi dikandani ora dikandani padha wae. Sawaun alaihim a'andzartahum amlam tundirhum la yu'minun. Nah, wong kafir dikandani ora kandani padha wae, ditekni sama Allah. Gitu ya. Yang munafik juga sama. Dikandani gor matuk yo ning mburi ora. Maka yang diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Supaya taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat itu Allah menutup sayiatmu. Ini tadi Bu, sayiat-sayiat. Kejelekan-kejelekan yang diamal keburukan terekam di sijin. Bahkan kejelekan-kejelekan yang ada di amal yang baik tadi, itu insya Allah nanti akan diampuni, ditutup oleh Allah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Yang kedua syaratnya selain taubat, wa aslimu lahu. Di situ disebutkan kamu betul-betul berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Islam betul-betul hanya untuk Allah. Yang ketiga, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti yang terbaik yang sudah diturunkan kepadamu. Dulu diajarkan Rasulullah, ikuti itu. Kalau dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, ittaqillah haitsu ma kunta atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Untuk menjaga ketakwaan, kebersihan hati, maka atbi'is sayyi'ah hasanah. Ikuti keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan. Kebaikan pertama menurut ulama ya taubat, istighfar itu tadi. Maka istighfar pun juga diperintahkan, fastaghfir lidzanbika walil mu'minin wal mu'minat. Itu surat 47, itu surat Muhammad ayat yang ke-19. Istighfarlah kalian atas dosa-dosa kalian. Maka Rasulullah mencontohkan istighfar dan taubat. Mudah-mudahan Allah menutup keburukan-keburukan. Yang ketiga, ikuti yang terbaik yang diturunkan Allah. Atbi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kalau dalam hadisnya, ikuti dengan perbuat baik selanjutnya. Apa itu contohnya? Berakhlak yang baik kepada manusia. Jadi oleh Allah taubat, istighfar kemudian diikuti dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Kalau dalam surat Taghabun, surat 64 ayat ke-9, di situ kebaikan lainnya apa? Senantiasa dijaga keimanan. Senantiasa dijaga istiqomah amal soleh. Imannya dijaga, amal solehnya istiqomah. Kalau surat Tolak ayat 5, takwanya juga dijaga.
Maka ketika takwa dijaga, imannya dijaga, amal solehnya terus-menerus dijaga, setelah istighfar dan taubat, insya Allah yukafir ankum sayyiatikum. Allah akan menutup. Yukafir itu maknanya adalah menutup. Ankum sayyiatikum, dari kalian sayyiat, keburukan. Dan keburukan ini kita bisa bayangkan. Sejak bayi lahir itu sudah terekam. Sampai kita nanti meninggal. Padahal keburukan itu terekam, dosa itu akan diperhitungkan Allah ketika kita sudah usia berapa kira-kira Bapak Ibu? Mukalaf, mumayyiz. Itu adalah syarat ketika sudah ada kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah. Itu berarti pada saat kita balik. Bayangkan kita sudah usia 10 tahun, 11 tahun itu sudah terekam ini keburukan-keburukan kita. Sampai sekarang kira-kira kalau tidak pernah dia netralisir, berapa banyak ini keburukannya. Maka Allah memberikan kesempatan sebanyak apapun, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah bisa mengampuni. Syaratnya betul-betul taubat, betul-betul istighfar. Makanya tadi orang yang cerdas itu adalah orang yang betul-betul senantiasa evaluasi diri. Kalau kita setiap hari evaluasi, syukur-syukur kita evaluasi tidak hanya hari ini, hari kemarinnya lagi, 1 pekan yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Oh mungkin sejak masa kecil. Kira-kira masih ingat enggak kita berbuat dosa waktu kecil? Insya Allah masih ingat, Bu. Kalau diteliti, coba dievaluasi, ya Allah, dhisik ya aku wis tau nglarani kancaku, wis tau mitnah. Gitu ya. Loh, fitnah ini termasuk dosa. Gitu ya. Dosa yang masih terekam di sini tadi. Termasuk berbuat zalim yang lain. Sampai Rasulullah itu mencontohkan ketika beliau, Yun Sewu, beberapa hari sebelum meninggal itu kan beliau pesan kepada sahabat-sahabat. Ada ndak yang masih hitungan dengan saya? Ada ya Rasulullah, saya. Apa? Panjenengan masih pernah berbuat zalim kepada saya. Apa itu? Ya, ketika perang, kula tenggen wingking jenengan ngayungkan pecutnya kena kula niki lho. Bekas dari sana gitu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ternyata Rasulullah itu merintahkan sahabat tolong ambilkan pecut yang saya pakai perang itu di rumahnya Fatimah. Bawa ke sini supaya bisa dibalas itu. Wah, padahal itu kan geger itu ya. Mosok ya Rasulullah harap dicambuk. Geger-geger itu ternyata endingnya ketika betul-betul mau dilaksanakan, ternyata sahabat itu betul-betul, ya Rasulullah, aku tidak mungkin akan mencambukmu. Tapi hanya mendekap Rasulullah, memeluk Rasulullah. Karena saya dengar panjenengan pernah menyatakan, kalau nanti yang bersentuhan dengan kulitku akan bersamaku di surga. Masya Allah. Tapi ini pelajarannya luar biasa. Rasulullah itu ingin menetralisir keburukan-keburukan ketika di dunia. Sejak di dunia. Diumumke. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar ternyata pelajarannya Rasulullah itu seperti itu. Lah kita masih diberi kesempatan. Ayo, selama masih ada di dunia ini, selama masih diberi nafas, jangan sampai nanti sudah sentik-sentik baru tobat. Kayak Fir'aun nanti nggak diterima. Jadi ya, kita diberi pelajaran Fir'aun, wis sentik-sentik baru tobat. Nah, kita alhamdulillah masih kuat jalan ke masjid, kita masih kuat jalan, masih kuat mengingat, masih bisa. Ayo kita ingat-ingat. Apa kezaliman-kezaliman yang mungkin pernah kita buat. Zalim pada Allah cukup dengan istighfar dan taubat. Ya Allah, kalau ben kula pun nate ninggalke salat ya Allah. Ternyata kula dhisik pun nate poso ning ternyata bungkah mboten kula. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya. Oh, dulu pernah minum-minuman keras ya Allah, pernah saya judi ya Allah, saya pernah gitu ya. Ngantemi wong ya Allah. Istighfar pada Allah, tapi ngantemi ini, nah ini ngantemi ini perlu minta maaf ini kepada yang diantemi ini. Sebab nanti dituntut ini, kayak Rasulullah tadi. Padahal Rasulullah itu nggak sengaja. Karena nanti di akhirat dituntut. Nah, supaya tidak dituntut nanti dinetralisir. Aku dhisik ngantemi kancaku SMP.
Padahal sekarang usia sudah 60. Terus nang ngendi saiki koncoku? Ndak apa-apa, cari informasi mudah sekarang. Mungkin di grup WA atau di mana. Cari. Mas, aku dhisik itu urung minta maaf, urung nyuwun ngapura karo awakmu. Saiki tulung ya. Aku dhisik wis tau ngamplengi awakmu. Ndak apa-apa. Dan itu kelingan. Nyun sewu, saya itu juga kalau masa kecil itu wong jenenge masa kecil ya beling pengaruh kancane itu ya. Saya juga begitu. Saya ingat ya Allah, dhisik pun nate kula dijak niku bedhok pitike tanggane, Masya Allah. Bedhok nek cara anu kan bedhok pitik itu. Pitike tanggane neng kandang dijikuk terus dibeleh terus di. Aduh, ya Allah, ini saya cari yang Simbah itu sudah meninggal. Ya anak turune itu saya minta maaf. Tak ganti pitike. Kira-kira berapa? Kita berupaya untuk menetralisir itu supaya nanti kita kedoliman kita itu tidak membangkrutkan kita. Dan ini kesempatan. Nah itulah intinya supaya hati kita bersih. Kalau hati kita bersih nanti rekamannya nanti insya Allah juga akan bersih. Karena hakikatnya yang terekam di dalam hati kita itu noda-noda tadi. Rasulullah mengingatkan ketika berbuat maksiat ada noda di dalam hatinya. Nodanya ketika dihilangkan terekam di rekaman si jin maupun alien. Yang rekaman baik juga dievaluasi, rekaman buruknya juga dinetralisir. Kepada Allah kita istighfar, taubat, kepada manusia segera diselesaikan. Nek enek hitungan materi segera selesaikan. Dan Rasulullah betul-betul mengingatkan. Ada sahabat yang tadi andekan dia itu punya pahala mati syahid, tapi ternyata belum dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa? Ternyata masih ninggal utang. Masya Allah. Andekan dikembalikan ke dunia, mati syahid lagi, utang ijek, belum dimasukkan juga. Ini gambaran ini. Ini yang sudah meninggal. Bagi yang mau dikuburkan, ternyata Rasulullah pernah suatu ketika ada sahabat yang meninggal mau nyolatkan, dan ternyata Rasulullah tanya, ini ada utang enggak? Kan gitu ya. Sahabat Ali kemudian, ya Rasulullah, utangnya sahabat ini kula tanggung ya Allah. Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berani langsung mensolatkan. Ini artinya penting kita netralisir. Ini ya, nyun sewu nih ya, karena ini fakta di masyarakat itu kadang-kadang kita itu yo kadang rezekine pas surut, pas seret, Allah itu kan nguji kita, yo sampai diutang. Enggak apa-apa, hutang piutang itu biasa. Tapi ada aturannya, ya transaksional. Nek iso dicatet nek ra ono ya nganggo agunan. Tapi nek saling percaya ya wis betul-betul percaya ning amanat karena ini tanggung jawab semuanya. Bagi yang hutang kalau memang belum punya matur kepada yang diutangi, Mas, Mbak, nyuwun ngapunten nggih niki betul-betul dereng ngenten. Yang menghutangi juga harus longgar atine. Kalau memang betul-betul ndak ada ya ndak apa-apa, nanti lain waktu kalau ada. Gitu ya. Kalau memang sudah ada, ya aja terus didelik-delik. Jujur apa adanya, ini ada baru ada kan gitu ya. Kalau memang nanti betul-betul sudah tidak ada dan sudah berupaya, Masya Allah, orang takwa, orang iman itu oleh Allah, nek dia mensodakokan itu akan lebih baik. Karena Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ini konsepnya seperti itu. Yang penting ada komunikasi, ada rasa tanggung jawab. Nah ini nyun sewu ini, kenapa kok ini harus kita bahas juga seperti ini? Supaya nanti apa yang terekam di dalam rekaman kita itu semuanya sudah netral. Gitu ya. Sehingga nanti tidak membebani kita di akhirat. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sementara ini yang bisa kita pelajari. Jadi ilmu tazkiyah nafas itu ilmu bagaimana kita bisa menjaga kebersihan hati. Kalau hatinya bersih, insya Allah hatinya sehat. Kalau hatinya sehat, insya Allah bercahaya. Dan cahaya inilah nanti yang akan membuahkan yang namanya akhlakul karimah. Insya Allah lain waktu akan kita pelajari lebih lanjut. Ini baru bagaimana supaya kita bersih-bersih terus setiap hari. Nah lama-lama nanti cahaya akan masuk. Ketika cahaya masuk nanti akan membuahkan namanya akhlakul karimah. Dan inilah yang kita tuju, mudah-mudahan belajar sedikit demi sedikit ini mulai dari kita bersih-bersih hati,
Dan insya Allah nanti lama-lama cahaya akan masuk, hati kita akan sehat, yang namanya akhlakul karimah itu nanti akan mengikuti. Ada kurangnya mohon dimaafkan, ada kelirunya insya Allah nanti kita revisi lain kesempatan. Kita akhiri taklim pada kesempatan malam ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.